Welcome to Ecclesias Podcast. Halo Kak Kristi, kita ketemu lagi nih. Jangan bosan sama aku ya Kak. Enggak dong, ketemu sama orang imut-imut ini gak bosen. Lucu. Kamu gak bosan kan If ketemu aku? Ya enggak dong. Gimana nih Kak kabarnya? Ada sukacita? Luar biasa, tiap hari harus ada sukacita. Puji Tuhan. Gimana Kesia Ivana, sukacita enggak? Sukacita pasti. luar biasa. Tapi ngomong sukacitanya kok loyo ya? Ulang. Sukacita. Oke, mantap. Oke, lo kamu gak nanyain kabar aku tak If? Oh iya, kan enggak sendiri. Iya. Kamu tuh selalu menjadi yang pertama dalam hidupku. Loh, kok pertama If? Kan katanya podcast minggu kemarin itu yang pertama harus Tuhan Yesus If. Loh, iya. Maaf teman-teman, Salah ya? maaf salah. Ya udah aku ganti, kamu jadi yang kedua dalam hidupku. Spesial ya, pakai kuning telur. Oke, gimana nih Kes kabarmu? Ada happy kah? Loh ya happy dong If, kan minggu-mingguku ini diisi dengan Ecclesias Podcast. Pastinya happy dong. Wih mantap, Ecclesias Podcast ini emang podcast yang relatable untuk kita-kita yang muda-muda ya guys ya. Iya guys. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas tentang struggle dalam persahabatan nih. Ya betul, nggak usah pakai lama-lama lagi ya If ya. Langsung aja kita gas pertanyaan pertama. Gas, Oke. yang pertama, bagaimana jika sudah bersahabat tapi setelah beberapa lama muncul sifat-sifat yang tidak cocok sehingga sering bertengkar? Apakah kita harus memutuskan berhenti atau tetap melanjutkan persahabatan itu? Waduh, pertanyaannya ini kok iya simple sih, tapi ngeri sedep gitu ya. Hanya karena bertengkar beda pendapat terus kita berhenti nggak ya bersahabat kayak gitu ya. Aduh teman-teman, sekali lagi ya, sahabat-sahabat kita tuh masih manusia guys. Saya dan kita semua juga masih manusia. Di dalam dunia ini tuh nggak ada yang namanya manusia perfect, seperfect-perfectnya begitu. Sekalipun orang itu udah perfeksionis gitu ya, tapi tetap aja dia tuh manusia yang penuh dengan kelemahan dan penuh dengan kekurangan gitu ya. Justru harusnya itu adalah suatu hal yang bagus kalau misalkan kita bersahabat dalam jangka waktu yang sekian. Kemudian muncul nih sifat-sifat yang asli dan kita tahu gitu ya. Karena apa? Artinya dia tuh jujur dengan kita gitu ya. Dia tuh terbuka, nggak ada sifat yang ditutup-tutupin. Kita tahu sifat aslinya dia begini. Sehingga dengan kata lain dia tuh nggak munatit gitu ya, nggak pura-pura gitu ya. Ya memang adanya dia seperti itu. Jadi kita mesti bisa udah siap-siap nih gimana cara menghadapi dia. Ternyata dia adalah orangnya yang demikian gitu. Kalau misalkan beda pendapat, beda pandangan, nggak cocok, yaitu menurut saya wajar aja. Karena apa? Ini 2 sampai 3 atau sampai 4 kepala yang berbeda, kemudian ketemu nih gitu ya, jadi satu, menjalin relasi gitu ya. Orang kembar aja yang identik, tapi beda kepala, beda watak karakter meskipun mereka sedarah gitu ya. Apalagi kita yang nggak sedarah gitu ya, nggak serahim gitu. Ada banyak hal-hal yang membuat kita beda. Contohnya gini. Yang satu nih orangnya pendiam, gak suka berisik. Tapi yang satunya cerewet minta ampun gitu ya. Nah kalau dalam penilaian harusnya ini kan jadi partner yang bisa saling melengkapi gitu. Yang satunya pendiam, yang satunya banyak Kayak bicara. aku sama Ivana ya. Nah tapi kalian berdua ini sama-sama ceria ya. Enggak sebut cerewet ya, ceria gitu ya. Sama-sama ceria gitu ya. Jadi ya oke-oke aja gitu. Harusnya kan hal-hal yang demikian, perbedaan-perbedaan ini tuh bisa membawa kita ke satu keadaan untuk bisa saling melengkapi kayak gitu. Jadi nggak sepi, cobalah kalau dua-duanya diem gitu gimana gitu ya. Kamu udah makan? Udah. udah sampai situ doang gitu ya. Flat ya? Ya nggak apa-apa sih gitu ya. Tapi kan alangkah lebih baiknya kalau bisa saling melengkapi gitu. Jadi kalau hanya beda pendapat, hanya beda pandangan, selama hal itu masih bisa dikontrol, selama hal itu masih bisa diterima, maka ya masih bisa didiskusikan gitu ya, masih bisa diselesaikan permasalahannya. Tapi, nih ada tapinya nih. Kalau misalkan kita mendapati ada sifat buruknya yang justru menjurus kepada tindakan-tindakan yang tercela gitu ya, menyalahi norma, sehingga kita selalu berbeda pendapat di dalam hal itu, karena itu merupakan pandangan yang baik hanya menurut dia saja,
istilahnya nggak kena dikandani gitu ya, nggak bisa dikasih tahu gitu yang benar yang mana ya. Kita mesti bijaksana dong menyikapinya kayak gitu. Wih, mantap sih Kak. Aku sampai tercengang. Ya, jadi emang kalau mungkin dalam pertemanan atau persahabatan itu ada struggle atau permasalahan 1-2 hal itu wajar ya Kak ya. Namanya juga 1-4 orang kepala dijadikan satu ya pasti beda Jangankan gitu 4 ya ya. kan Kak. Contoh nih kayak Ivana Kesha pernah nggak mengalami ya perbedaan pendapat dan pandangan? Pernah dong ya pasti pernah gitu. Tapi apakah kemudian perbedaan pendapat dan pandangan itu membuat kalian kemudian wes nggak usah koncoan lagi, nggak usah berteman lagi kayak gitu? Enggak kan ya? Enggak dong. Oke. Ya sekalipun ada pertengkaran harus diselesaikan dengan baik-baik, dengan kepala betul. dingin gitu ya Kak ya. Terus juga kalau mungkin teman kita ini ya terlalu negatif gitu ya Kak, nggak bisa dibilangin gitu katanya. Atau mungkin pandangannya dia itu kok nggak sesuai sama firman atau gimana, ya itu mungkin ada baiknya boleh ditinggalkan gitu ya Kak ya. Kalau sudah tidak bisa dibilangi gitu ya. Iya, tapi bukan dalam arti kita memusuhi ya. Benar. Mungkin memberi Dibimbing. batasan ya, memberi batasan. Bukan tiba-tiba kita jadi nggak menyapa dia, kita jadi wah aku benci dengan orang itu, dia nggak sesuai dengan firman Tuhan, ya nggak gitu gitu ya. Sesuai firman Tuhan balik iya, lagi kita betul. juga harus mengasihi gitu ya. Betul. Mantap. Oke. Bagaimana kalau kita ini udah tulus berteman sama dia gitu ya Kak, tapi malah ketulusan kita ini dibalas dengan ketidakbaikan atau istilah bahasa Perancisnya itu air susu dibalas air tuba gitu. Aduh, Kak. aku nggak ngerti tuh apa artinya tuh bahasa Perancis. Soalnya ini ya Kak, aku tuh diceritain temanku, ini kisah nyata loh Kak. Kayak Oke. dia itu udah nolongin dengan kesederhanaannya dia yang dia punya, tapi malah kayak apa sih kamu? Nah, responnya itu kayak gitu loh Kak. Lah, untuk kasus seperti ini, apakah kita itu harus tetap tulus berteman dengan orang itu atau bagaimana? Oke, jadi kita udah nolongin dia dengan ketulusan hati kita gitu ya, tapi ternyata ketulusan kita itu iya nggak dipandang gitu ya, entah mungkin dicaci atau gimana gitu ya. Kayaknya pengalaman yang seperti ini tuh udah banyak dialamin semua orang ya, nggak hanya di lingkup persahabatan anak sekolah gitu ya, di dunia profesional kayaknya juga banyak terjadi hal-hal yang demikian, bahkan mungkin di dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetangga kita gitu ya. Sekalipun hal-hal seperti ini tuh selalu ada di sekitar kita, justru ini saatnya buat kita belajar cara gimana sih menghadapi ketika hal-hal demikian itu menyerang kita gitu ya. Contoh nih, saat kita pertama kali kenal, kan belum tahu nih dia tuh kayak apa, dia itu sukanya apa begitu ya. Tapi setelah lama-kelamaan kenal, maka kita udah mulai paham nih kayak pembahasan kita di nomor 1 tadi gitu ya. Kalau kita sudah pernah mengalami kebaikan kita dibalas dengan ketidakbaikan, ya yang sudah terjadi ya biarlah terjadi, itu di masa lalu. Tapi untuk di masa yang akan datang kita mesti banyak belajar. Kita juga punya hak untuk menegur dan mengingatkan dia gitu ya. Kita punya hak karena apa? Ketika dia membalas ketidaktulusan kita, ya mungkin dia sedang merugikan kita gitu. Kita merasa jadi kayak gak damai sejahtera, ke orang ini kayak gimana gitu ya. Kita punya hak untuk ngomong sama dia, tapi ngomongnya ya bukan dengan cara yang kasar. Tetap ngomong dengan kasih, ngomong dari hati ke hati gitu. Mesti tahu alasannya kenapa sih kok dia melakukan hal itu kepada kita. Padahal kita udah tulus nih sama dia. Kita udah tulus membantu, kita udah tulus menolong, tapi kenapa dia berbuat yang demikian kepada kita? Mesti tahu alasannya kenapa, kayak gitu. Kalau misalkan memang itu adalah sifatnya dia, suka memanfaatkan sesamanya gitu ya. Ya kita udah mulai bisa nih nanti ke depannya mesti bersikap seperti apa ketika dia minta tolong sama kita. Ya tetap menolong tapi mungkin gak akan seperti dulu lagi gitu ya. Ya sebisa aja kita nolongin gitu, gak sampai kita harus mencurahkan semuanya gitu ya. Mesti berhati-hati juga. Nah seperti yang teman-teman tanyakan tadi gitu ya. Ada orang-orang yang kayak domba, kayak domba gitu tapi berbulu serigala atau serigala berbulu domba gitu tadi ya. Serigala berbulu domba gitu ya.
kayak domba tapi dalamnya serigala gitu ya. Itu Kan nggak kayak gimana gitu, nggak kelihatan gitu ya. Soalnya kelihatannya di luarnya ya domba, tapi kan hatinya ternyata serigala gitu ya. Nah, saya ingat lagi nih, masih nggak jauh-jauh dari firman Tuhan gitu ya. Ketika Tuhan itu mengatakan kepada murid-muridnya, juga bagi kita, saya dan kita semua sebagai orang percaya, Tuhan itu bilang begini, lihat tentah, aku tuh mengutus kamu seperti domba tuh pergi ke tengah-tengah serigala gitu ya. Nah, karena kamu domba yang lemah, diutus ke tengah-tengah serigala, maka kamu harus menjadi pribadi yang cerdik seperti ular dan tulus seperti Merpati. oh iya mantap, merpati kayak gitu ya. Nah, ini adalah bagian kalimat yang Tuhan sampaikan. Jadi kita mesti cerdik juga sekalipun kita punya ketulusan gitu ya. Kita tuh kayak diibaratkan sebagai domba yang lemah, sebagai domba yang gak punya cakar, sebagai domba yang gak bisa serang itu serigala. Padahal kita ditempatkan di tengah-tengah kumpulan serigala. Siapa kumpulan serigala? Ya bisa jadi itu adalah kumpulan orang-orang jahat. Ada banyak kejahatan, ada banyak kelicikan, ada banyak kebuasan dari musuh-musuh yang hendak memangsa dan menghancurkan kita. Maka supaya kita mampu bertahan dan gak gampang diterkam oleh serigala, kita tuh diminta supaya cerdik seperti ular gitu ya. Kalau dalam bahasa aslinya kata cerdik itu menjurus ke kata bijaksana gitu. Coba kalau teman-teman pernah nonton channel TV Flora dan Fauna. Nah itu biasanya kan ditampilkan gimana cara hewan memangsa, berburu kayak gitu ya. Nih ular ini baik nih. Ular ini punya penghitungan yang tepat, punya perhitungan yang matang ketika dia hendak memangsa targetnya gitu ya. Jadi ular itu bisa bersembunyi, dia bisa berkamuflase, dia akan sangat hati-hati untuk memangsa targetnya gitu ya. Dia nggak akan sembarangan, dia mesti intai dulu penghitungannya. Kalau misalkan dia nanti maju 90 derajat kira-kira kena nggak kayak gitu ya. Mateng banget, dia cerdik banget gitu. Sehingga ketika dia menerkam mangsanya dia nggak salah gitu ya. Tepat gitu, dia nggak akan salah langkah. Nah Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita cerdik. Punya penghitungan yang tepat gitu ya. Bijaksana, jadi nggak sembarangan. Sekalipun kita tulus, tapi ketulusan kita itu nggak membuat kita menjadi seorang yang gampang dimanfaatkan gitu ya. Sekalipun di sisi lain Tuhan bilang ya tetaplah jadi pribadi yang tulus, melayani, mengasihi begitu ya dengan tulus kepada orang lain. Kata tulus ini kalau dalam bahasa aslinya itu tidak membahayakan orang lain. Wih mantap kali ya. Cerdik tapi nggak membahayakan orang lain ya. Gimana caranya tuh gitu ya. Padahal kan situasinya kita ditempatkan di tengah-tengah ya banyak dengan kejahatan tapi Tuhan menuntut kita nggak membahayakan orang lain gitu ya. Kalau kita melakukan sesuatu bagi sesama kita dengan tulus, tanpa motivasi lain, kalau kita memberitakan kebenaran, lakukan dengan tulus, bukan untuk pujian. Ketulusan kita itu akan memancarkan siapa diri kita, gitu ya. Kalau misalkan kita melakukan sesuatu dengan motivasi pengen inilah, pengen itulah, artinya kita nggak tulus dong. Kita pengen imbalan, melakukan kebaikan, melakukan kebenaran untuk dapat imbalan. Tapi ketulusan di sini adalah kita tidak menuntut sesuatu. Kita nggak menuntut orang itu balas kebaikan kita. Pusatnya adalah gini, Tuhan aja beranugerah kepada kita gitu ya. Kasihnya kan itu kasih cuma-cuma. Kasih yang tidak menuntut. Kasihnya Tuhan itu adalah kasih yang walaupun kamu itu begini, walaupun kamu tuh begitu, aku tetap mengasihi kamu. Kasih yang walaupun. Bukan kasih yang karena aku mengasihi kamu, maka kamu harus begini. Enggak. Tapi kasih Tuhan itu kasih yang penuh dengan ketulusan gitu ya. Karena kamu berdosa, aku mengasihi kamu. Walaupun kamu berdosa, aku mengasihi kamu. Walaupun kamu dipandang buruk oleh dunia, aku tetap mengasihi kamu. Nah Tuhan tuh gak menuntut gini, kamu udah kukasihi nih gitu ya. Maka kamu harus menjadi seorang yang
selalu gitu ya. Contoh misalnya selalu memberikan persembahan dalam satu hari 10 ekor lembu. Itu enggak ya. Tuhan aja mau persembahkan hidupmu bagi Tuhan gitu ya. Itu sebagai persembahan yang mulia, sebagai persembahan yang sejati. Nah, kalau misalkan kebaikan kita dibalas dengan ketidakbaikan, kecewa mungkin iya, nangis mungkin iya, tapi kita nggak punya hak untuk membalas, gitu ya. Tetap aja kita melayani dia, tapi ya kita mesti cerdik juga cara kita melayani dia seperti apa, cara kita berteman dengan dia seperti apa. Di balik ketulusan kita harus punya kecerdikan, gitu ya. Kita harus punya kebijaksanaan supaya kita jadi pribadi yang tidak mudah dimanfaatkan, tidak mudah disalahgunakan oleh orang lain, gitu. Oke, jadi ketika ketulusan kita dibalas dengan ketidakbaikan nih, kita juga punya hak untuk menegur, tapi menegur dengan hati-hati supaya dianya itu nggak tersinggung. Terus ketika kita dihadapkan orang yang memang sifatnya kayak gitu, kita harus berhati-hati dan bijaksana dalam bertindak agar kita itu nggak dimanfaati juga gitu loh. Iya, jadi ketulusan kita bukan membuat kita jadi orang yang polos dan gampang ditarik ke sana ke sini gitu ya. Betul. Sama satu lagi, ketika kita berteman, kita itu harus mencontoh tindakan Tuhan. Karena Tuhan itu kan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita kan. Nah, Tuhan itu kan tulus, udah sayang ke kita. Nah, kita itu juga harus mencontoh tindakan Tuhan bahwa dalam pertemanan tuh jangan minta imbalan gitu. Betul kan, Kak? Iya, lakukan yang terbaik. Kalau misalkan dia memberi kita dengan ketidakbaikan, Tuhan yang akan memberikan kita imbalan yang sesuai gitu ya. Oke, jadi Kak, aku kan ada pengalaman jatuh bangun dengan sahabatku nih. Kayak dia itu punya teman baru, tapi aku tuh dilupain. Dan tindakan yang aku ambil waktu itu otomatis marah kan, Kak. Nah, kok bisa sih dia itu nyuekin aku hanya karena ada orang baru? Nah, menurut Kakak, tindakan yang aku ambil itu salah atau wajar kalau aku marah? Wah, sedih nih ya, kacang lupa kulitnya nih ya. Iya, sedih banget, Aduh. menusuk ya. Oke. Kalau kita berpikir-pikir lagi gitu ya, watak asli manusia ini kan nggak pernah ada puasnya gitu ya. Mungkin termasuk kasus ini juga demikian. Kadang kita udah mendapatkan nih apa yang kita mau, tapi ketika kita melihat yang lebih, ya why not kalau misalkan kita pengen yang itu juga gitu ya. Banyak orang masih memikirkan tentang keuntungan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan apakah orang lain itu dirugikan atau tidak. Nah ya, tapi kita nggak boleh demikian. Sekalipun orang itu ya mungkin memanfaatkan kita di awalnya, tapi kita nggak boleh demikian. Nah, kalau misalkan kita menghadapi orang yang demikian, kira-kira kita boleh marah nggak? Ya, marah, kecewa itu mungkin hal yang normal karena itu adalah respon spontan dari kemanusiaan kita, gitu ya. Ya kita masih bisa marah, gitu ya. Kita masih bisa kecewa karena ya itulah kita manusia, gitu ya. Tapi semisal kalau kita udah marah nih ya, kita udah nangis, terus kita pernah nggak kita berpikir, loh aku iki lapo ya, kayak gitu ya. Kalau kita pikir-pikir lagi, ya ngapain ya kita gitu ya, ngapain kita marah karpe dewe gitu ya. Itu kan jadinya merugikan kita. Mungkin dia nggak merasa apa yang kita rasakan gitu ya, perasaan kita kayak gimana ketika dia mengkhianati persahabatan kita. Bisa aja dia di sana fine, bisa aja di sana dia happy dengan teman barunya, sedangkan kita di sini nangis gitu ya, menghabiskan tisu bergulung-gulung di kamar kita gitu ya, sehingga nangis, kesel, kecewa, ya kita rasakan sendiri. Tapi ketika kayak gitu, terus kita mau nyalahin siapa gitu ya? Mau nyalahin dia. Terus kalau misalkan kita salahin dia gitu ya, kamu kok begini sih, kamu kok begitu. Nah kalau misalkan tiba-tiba dia jawab, loh kan ya asasiku sih, aku mau milih berteman dengan siapa, terus kita mau ngapain gitu ya. Gak apa-apa kecewa, tapi ya jangan berlama-lama karena itu akan membuat kita rugi gitu ya, rugi diri sendiri. Udah capek nangis, udah capek kesel gitu, tapi dianya ya tetap senyum-senyum di sana gitu. Kalau misalkan dia lebih memilih teman lain nih,
memilih teman yang baru dan meninggalkan kita tanpa alasan yang jelas. Oh, nggak ada alasan ya. Nggak ada alasan untuk meninggalkanmu gitu. Ya biarin aja gitu ya. Mungkin memang dia bukan tipe teman yang sejati dan tentunya bukan kriteria sahabat yang ideal seperti yang ditanyakan di waktu-waktu yang lalu. Karena sesungguhnya sahabat yang tulus itu tidak akan meninggalkan kita dalam suka, bahkan di dalam keterpurukan gitu ya. Sahabat sejati itu akan hadir di dalam sisi terburuk kita. Mereka nggak akan menghakimi kita saat kita berbuat salah, tetapi mereka akan mengingatkan kita dengan penuh kasih. Seorang sahabat yang sejati itu menerima kekurangan dan kelebihan kita juga. Dia juga bisa turut menangis di dalam kesesakan kita, tapi dia juga akan mendoakan agar kita nggak jatuh. Kalau kita berhasil, dia juga turut merayakan tanpa ada iri hati. Jadi dia akan terus mendukung kita. Nah, kalau kasusnya kayak yang diceritakan nih, ada teman baru terus kita dicuekin dan ditinggalin, ya mungkin aja dia bukan tipe sahabat ideal, nggak bisa dijadikan sahabat gitu ya. Kalau dalam pertemanan aja udah dihianatin, ya nggak bisa melanjutkan ke dalam step menjadi sahabat sejati gitu. Jangan sedih ya. Sedih sekali. Tapi aku pemikiranku langsung terbuka gitu. Oke. Jadi intinya aku boleh kalau marah, kecewa itu normal ya Kak? Ya normal, tapi jangan berlama-lama gitu ya. Jadi harus berpikir lagi, jangan sampai tindakanku itu malah merugikan diriku sendiri. Betul. Gitu. Jadi harus berpikir panjang gitu. Jangan sampai nggak enak makan juga ya. KFC masih enak loh. Jangan sedih, If. Kamu tuh masih punya kita ini loh, Iya. teman-teman pemuda Eklesia ya kan? Kak? Betul. Kita kan selalu ada gitu loh, jangan lupa kita Ya, ya. mati 1 tumbuh 1000. Nah, Wah. betul. Kita kan punya komunitas yang sangat membangun gitu loh. Oke. Pemuda Eklesia adalah sahabat sejatiku. Wih, yang keberapa nih? Yang keberapa nih? Oh, aku kedua loh, If. Yang berapa ya? Oke. Pertanyaan terakhir nih Kak, nggak kerasa ya? Ya Udah terakhir aja nih. Oke, cara menjaga persahabatan seperti yang Tuhan kehendaki itu gimana sih Kak? Karena zaman sekarang ini kan pergaulan itu kayak udah bebas banget gitu ya. Kayak itu udah menjadi hal yang biasa dilakukan di kalangan anak-anak muda zaman sekarang gitu. Oke, menjaga persahabatan seperti yang Tuhan kehendaki ya. Betul. Kalau Tuhan Yesus sih memang adalah contoh yang paling sempurna gitu ya untuk mendefinisikan arti sahabat sejati. Setiap orang percaya yang tinggal di dalam Tuhan dan melakukan kehendaknya, maka Tuhan menyebut dia adalah sahabat Tuhan yang sejati. Nah, siapapun boleh jadi sahabatnya Tuhan gitu ya. Tapi di sisi lain, selain contoh yang sempurna yaitu dari pribadi Tuhan Yesus, ada contoh lagi nih manusia gitu ya, yang menjalin sahabat antara manusia dengan manusia yang juga bisa dikategorikan sebagai sahabat yang ideal. Yaitu contohnya ada di Daud dan Yonatan. Ya, dalam Alkitab itu disebutkan, saya paling suka kata ini gitu ya. Disebutkan bahwa ketika pertama kali Daud dan Yonatan itu berjumpa, kayak jiwa mereka itu berpadu gitu ya. Biasanya nih kalimat ini kan disampaikan ketika ada perempuan dan laki-laki bertemu gitu ya, jiwa mereka berpadu. Tetapi di dalam bagian ini Daud dan Yonatan, jiwa mereka berpadu udah kayak klik gitu dan kayak menemukan sosok soulmate yang tepat. Walaupun di sisi lain bapaknya si Yonatan yaitu si Saul itu kan nggak suka banget sama si Daud gitu ya, mencoba mencelakai Daud. Tapi coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Yonatan. Dia itu berusaha untuk membela dan melindungi Daud dengan nyawanya. Nah, ini bisa jadi contoh gitu ya. Contoh persahabatan yang Tuhan kehendaki adalah persahabatan yang dimana satu dengan lainnya itu adalah pribadi yang meneladani Tuhan, pribadi yang meneladani Allah gitu ya. Sehingga ketika persahabatan itu didasarkan dari kebenaran, maka persahabatan itu akan menjadi persahabatan yang diberkati oleh Tuhan. Sekalipun ada nih kelompok-kelompok atau arah dunia yang mengarahkan kita ke dalam pergaulan yang bebas,
ke dalam pergaulan yang ia gaul menurut kacamata dunia gitu ya. Tapi kita nggak boleh terpengaruh di dalamnya. Karena apa? Kita mesti ingat nih, kita kan tubuh ini kan bukan milik kita sendiri. Tubuh ini kan dibentuk oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, dan nantinya juga akan kembali kepada sang pemilik, kepada sang pencipta, kepada Tuhan. Sehingga tugas kita adalah menjaga dan memelihara kekudusan tubuh dan kekudusan hidup. Kalau misalkan ada temen nih yang mempengaruhi kita gitu ya, nggak apa-apa lah sekali-kali coba supaya kamu tuh tahu gitu ya, supaya nggak buta dengan pengalaman-pengalaman. Tapi mesti kita lihat, itu mengarahkan kita kepada kebenaran atau menjuruskan kita kepada kebinasaan kekal. Sehingga jika temanmu mempengaruhi kamu untuk melakukan pergaulan bebas, tolak. Kita harus siap, sekalipun harus menerima satu konsekuensi kita ditinggalkan oleh teman itu gitu ya. Karena lebih baik kita kehilangan teman daripada kehilangan kekudusan hidup. Sebab seorang sahabat yang berasal daripada Tuhan itu tidak akan mencoba untuk mencelakakan kamu gitu. Wih, mantap Kak. Jadi biar kita ini terhindar dari pergaulan bebas zaman sekarang gitu ya Kak. Jadi kita itu kalau sebisa mungkin mencari sahabat itu seperti Daud dan Yonatan gitu ya Kak, sevisi gitu. Iya. Yang sama-sama takut Tuhan. Betul. Terus yang mau bertumbuh bersama, tapi juga bukan berarti kita tidak berteman sama yang dalam konotasi negatif gitu ya Kak. Kita boleh, tapi mungkin dalam hal membimbing gitu ya Kak. Iya, ada batasan-batasan Ya, ya. betul. Luar biasa. Ini udah pembahasan terakhir di bulan ini loh. Nggak kerasa ya. Udah topik terakhir nih, If. Sedih loh. Wah. Iya, Jangan sedih sedih, jangan ya. sedih. Sedih. Oh, Kita nggak nanti boleh. mau Nggak boleh berpisah. sedih. Oh. Kayaknya sekalipun nggak ada, kita udah selesai nih. Kayaknya bulan depan masih ada pembahasan Iya, lainnya kita akan kan. lanjut lagi kok tetap. Tapi mungkin dengan pembicara dan moderator yang berbeda. Iya. Oke, semoga pembahasan kita di bulan-bulan ini sudah 4 pembahasan ya ini bisa memberkati kita semua yang mendengarkan gitu ya. Nah, terakhir nih Kak, Oke. kan kita sudah membahas 4 pertanyaan. Lah, inti dari yang sudah kita bahas ini apa sih Kak hari ini? Oke, jadi closing statement dulu ya untuk yang pembahasan ini ya. Jatuh bangun dan menghadapi masalah dalam relasi persahabatan itu normal. Kita harus berusaha menyelesaikannya dengan kasih. Jadi marilah kita menjadi orang yang tulus dan cerdik di dalam berelasi, supaya kita tuh juga nggak jatuh ke dalam godaan atau pengaruh yang jahat. Kalau kita bersahabat, arahkanlah persahabatan kita untuk meneladani Tuhan dengan cara atau metode yang Tuhan kehendaki. Karena sahabat yang baik itu menjadi saudara dan sandaran dalam suka dan duka kita. Tuhan itu lebih dahulu menjadi sahabat sejati kita. Maka marilah kita meneladani Tuhan untuk kita bisa menjadi sahabat yang baik bagi sesama kita. Wih, luar biasa. Jadi sahabat utama kita ini tetap Tuhan, dan kedua boleh manusia tapi ya yang bisa diajak bertumbuh bersama. Ya, sahabat gitu di dalam ya. Tuhan. Betul. Jangan cari sahabat di luar Tuhan ya. Nah, ingat itu If. Sesuai dengan tipe ideal. Wih, Yes. mantap mantap. Oke guys, sampai di sini pembahasan kita bulan ini. Kalau menurutmu If, tema bulan ini menohok nggak? Wah, bahasanya Apa, menusuk ya? ya pasti banget sampai kayak oh my god, aku Tercengang bener-bener gitu ya? tercengang gitu. Dengan pembicara yang luar biasa juga ya Iya, tentunya. luar biasa ahli, ya Oke, sang ahli. mantap. Kalau bulan ini kita udah topiknya aja kayak menohok, menusuk gitu ya. Bulan depan ini, waduh, panas If. Apa itu? Sangat digandrungi sama anak-anak zaman sekarang. Wih, Kepo ya? kepo banget Oh, sih. aku mau spill ini. Apa tuh? Jadi, tema bulan depan itu relation with boyfriend or girlfriend. Widih. Itu Serem nggak sabar kan, If? banget. Nah, barangkali ya setelah pembahasan tema ini, pasangan ini, mungkin nanti ada yang foto bareng di pohon Natal gitu ya. Siapa Asik. itu? Kamu ya, Kes? Iya, ya, semoga, amin. Ya. Oke teman-teman, stay tune ya di minggu depan ya. Dengan tema yang baru yaitu relation dengan pasangan. Wih. Ya teman-teman, sampai di sini pembahasan kita bulan ini. And
Bye bye Yuters.